Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Hadirin dan pemirsa televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya Ina Jara akan memandu sebuah talkshow yang sangat penting yang akan kita ikuti bersama. Bincang sehat bersama lawan COVID-19. Indonesia sehat, Indonesia kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Ya, hadirin dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak luas dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi dan seluruh sendi-sendi kehidupan. Karena itu dibutuhkan kolaborasi dan juga kerjasama di semua sektor dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu secara bergotong royong, bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan, memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Tentu saja pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dan keputusan ini menjadi pedoman dan panduan yang sangat penting bagi masyarakat agar semakin disiplin dan konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Terutama protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Saat ini hadirin dan pemirsa, penerapan protokol kesehatan adalah kunci untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19. Karena itu sosialisasi terhadap protokol kesehatan ini harus terus gencar dilakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk membahas hal yang penting ini, telah hadir dua narasumber di hadapan kita semua. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Ini biasa diakrab Pak Melki. Semua mengenal dengan baik beliau. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, beliau adalah sosok yang cukup dikenal. Dan narasumber kita yang kedua, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak David A. Mandala Escape NS MKes. Ya. Salam sehat Pak David. Salam sehat, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih sudah boleh hadir bersama kita di kesempatan kali ini, Bincang Sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia sehat, Indonesia kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Kita akan masuk dalam segmen yang pertama dalam talkshow kita dengan tema pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ya. Ketika kita fokus untuk berbicara tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini, saya ingin memulai terlebih dahulu dari Pak David sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, kalau kita berbicara tentang COVID-19 ini, seperti apa capaian pembangunan kesehatan di daerah ini? Itu berikan gambaran terlebih dahulu kepada kita ketika nanti kita ingin mengaitkannya dengan saat ini pandemi COVID-19. Memberikan kita gambaran secara umum dulu Pak David. Ya, terima kasih Ibu Ina. Sebagai informasi dari saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa memang kita menghadapi permasalahan di bidang kesehatan yang masih ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita tahu masih ada tingginya angka kematian ibu, balita dan bayi, kemudian tingginya angka stunting, kemudian gizi buruk, kemudian juga kita menghadapi dengan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang tersebarnya juga tidak merata dan masih kurang. Kita juga banyak menghadapi terkait fasilitas pelayanan kesehatan dasar, dalam hal ini puskesmas dan rumah sakit yang belum terakreditasi seluruhnya. Nah tentu itu gambaran ini sehingga isu kita sekarang ini di sektor kesehatan itu aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal. Sehingga fokus pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai yang ada dalam RPJMD 2018-2023 itu adalah meningkatkan usia harapan hidup. Dengan program strategis kita itu adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh penduduk. Dengan kegiatan-kegiatan strategis kita ada di kegiatan peningkatan upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan,
pemenuhan SDM, ya, kemudian juga kita pengendalian dan pencegahan penyakit menular. Nah tentu saya memberikan gambaran bahwa saya ambil contoh terkait dengan stunting. Pada saat diambil kepemimpinan oleh Bapak Gubernur kita, Bung Thilo Victor Laskodat, itu posisi stunting kita di 42,8% pada tahun 2018. Tetapi saya mau sampaikan di sini bahwa evaluasi terakhir stunting per Agustus kemarin, posisi stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur itu berada pada posisi 24%. Dan ini kita akan melakukan evaluasi dalam 1 tahun itu 2 kali, berada di bulan Februari dan bulan Agustus. Tentu setelah melakukan banyak intervensi, misalnya pemberian makanan tambahan, ya, dan makanan-makanan pangan lokal yang sudah diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, dan juga ada bantuan dari Kementerian Kesehatan RI. Nah tentu ini capaian-capaian di sektor kesehatan, tetapi juga masih ada indikator-indikator yang belum betul-betul terkendali dengan baik, misalnya angka kematian ibu, angka kematian balita, dan angka kematian bayi, sehingga ini butuh kerjasama lintas program, lintas sektor, dan juga tentu dengan dinas-dinas terkait. Artinya Pak David, masih begitu banyak persoalan kesehatan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat yang harus dituntaskan. Masih banyak. Sementara saat ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Nah kami ingin tahu strategi dan program seperti apa yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka mencegah dan mengendalikan COVID-19 ini Pak. Iya, baik, jadi kalau untuk pengendalian COVID-19 ini tentu kita punya target kerja. Untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentu kita punya target melindungi kelompok rentan, ya, kemudian mengurangi angka terkonfirmasi positif, kemudian meningkatkan testing, ya, untuk pemeriksaan sampel swab. Nah strategi kita itu memang sesuai dengan dari gugus tugas nasional, ya, yaitu ada testing, tracing, dan treatment. Artinya bahwa itu strategi pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui Satgas COVID-19, dan program-program kita memang tentu tetap melakukan yang namanya sosialisasi terhadap protokol kesehatan, itu tetap dilakukan, yang namanya 3M tadi, memakai masker dengan benar, mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Itu memang penting 3M ini untuk kita bisa mengendalikan penyebaran. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Satgas di masing-masing tingkatan itu sudah banyak melakukan hal-hal yang dilakukan, di misalnya membagi masker, ya, di tempat-tempat fasilitas umum, juga di pasar, kemudian kita juga mendesinfeksi tempat-tempat fasilitas pelayanan umum, kemudian di sekolah, di tempat ibadat. Kemudian juga pemerintah provinsi telah menyediakan laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19 dan gratis. Yang terakhir itu sudah digratiskan oleh Bapak Gubernur. Kemudian kita juga menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, mulai rumah sakit penyangga, second line, dan rumah sakit rujukan untuk melayani masyarakat kita apabila terkonfirmasi COVID-19. Ya, artinya dari program dan strategi yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Dinas Kesehatan ini cukup menekan, ya, penyebaran COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini Pak David. Saya kira dengan strategi ini kuncinya adalah ada di masyarakat, itu penting sekali. Karena kita betul-betul kuncinya ada di situ, bagaimana kita patuh terhadap protokol kesehatan. Karena apa? Obatnya belum ada, vaksinnya masih diuji coba. Kita harus betul-betul bermain di aspek pencegahannya. Kita taat dan betul-betul laksanakan yang namanya menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Saya kira itu kuncinya kita bisa mengendalikan dengan diikuti dan pemantauan yang ketat dan penindakan yang tegas. Sehingga ini kita bisa kendalikan laju penularan dari COVID-19. Ya, oke, baik Pak David. Saya ingin ke Pak Melki Lakalena selaku Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI berasal dari Dapil Nusa Tenggara Timur 2 ini Pak Melki. Kita terus masih berkait dengan COVID-19 ini. Melihat fungsi dari DPR terutama dalam upaya-upaya pengendalian dan pencegahan dari COVID-19. Seperti apa yang dilakukan ini Pak Melki? Ya, baik Bu Ina, Pak David, PLT Kepala Dinas Kesehatan, Pak Jerry Manafe, Wakil Bupati, dan semua Bapak Ibu peserta
acara hari ini. Pertama, di Komisi 9 DPR RI semenjak awal COVID ini ada, kami bersama Kementerian Kesehatan, Pak Menkes dan jajarannya intens untuk memastikan agar proses pencegahan itu menjadi upaya utama dan pertama kita dalam menangani COVID-19. Karena sebagaimana halnya semua jenis penyakit itu, yang paling utama itu adalah mencegah daripada mengobati. Jadi sedapat mungkin kita mencegah sehingga dari awal COVID ini mulai merebak di tanah air, Kemenkes dan Komisi 9 itu kita dorong betul bagaimana agar aspek pencegahan ini kita utamakan, kita dahulukan, ya. Nah, dalam konteks ini dan sampai hari ini itu tidak ada perubahan, kita ingin memastikan bahwa lebih baik kita mencegah sebanyak mungkin orang terkena penyakit ini. Nah, untuk itu tentu semenjak awal kami dorong betul Kemenkes ini dan semua jajaran, waktu itu gugus tugas, saat ini adalah komite, agar benar-benar aspek pencegahan ini menjadi prioritas pertama kita. Nah, kedua, apabila sudah ada masyarakat kita yang kena, ini juga tentu kita juga harus memastikan bahwa semua sarana prasarana kesehatan dari mulai kesehatan pertama ya puskesmas sampai rumah sakit umum daerah bahkan RSUP itu harus pada posisi siap baik pada tahapan sarana prasarana maupun juga SDM yang dimiliki. Tentu dengan prosedur protokol yang itu tersendiri kalau penanganan COVID ini. Baik pada saat orang itu datang dirawat sampai sembuh atau kalaupun nanti ada yang meninggal pun juga itu protokolnya tersendiri. Dia berbeda dengan penanganan penyakit biasa karena ini pandemi. Nah, untuk itu karena kita bicara bahwa pencegahan ini menjadi yang utama sehingga tetap dari dulu sampai sekarang itu kami mendorong betul agar protokol kesehatan yang namanya 3M itu harus selalu menjadi bagian dari keseharian hidup kita karena itulah obat dan vaksin kita hari ini. Kita belum ada obat dan vaksin yang pasti untuk COVID-19, sehingga yang namanya obat dan vaksin kita hari ini adalah kita patuh dan konsisten untuk menjalankan yang namanya 3M itu, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan air mengalir atau memakai hand sanitizer. Nah, itu saya kira catatan kami, Bu Ina, terkait dengan itu berarti DPR telah menjalankan fungsinya untuk membantu termasuk juga mendukung pemerintah provinsi tadi salah satunya membantu masyarakat lewat swab yang secara gratis itu ya Pak Melki. Betul, jadi kami juga melihat bahwa inisiatif dari teman-teman yang waktu itu juga dari awal sebenarnya Pak Mandala hadir ya. Waktu itu saya menyerahkan buku penanganan COVID-19 di Wuhan. Yang pertama kali terima itu Menkes, saya kasih Menkes itu di Rumah Sakit Persahabatan, itu masih versi bahasa Inggris. Tapi waktu kami ke Kupang itu sudah dalam versi bahasa Indonesia karena dibantu oleh teman-teman dari Forum Akademi NTT. Yang kemudian mereka yang membuat ini nih, yang PCR gratis ini mereka yang kerjain. Jadi kita bersyukur karena di NTT ini teman-teman dari Forum Akademi NTT yang itu tersebar di seluruh dunia. Jadi mereka itu ada di Indonesia, ada di NTT, ada di Amerika, di mana-mana itu. Mereka berhimpun, kemudian membantu pemerintah provinsi. Kemarin mereka membantu saya juga waktu kita membuat buku itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu menjadi rujukan juga itu, baik di NTT maupun di seluruh Indonesia. Maupun yang terakhir itu kita juga bersyukur karena mereka mempelopori membuat laboratorium gratis pemeriksaan PCR. Dan itu sangat membantu kita di NTT saya kira. Pak Melki, kita saat ini ada di fase adaptasi kebiasaan baru. Ada kekhawatiran justru fase ini malah melonggarkan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian terhadap COVID-19. Nah, bagaimana memandang hal ini? Kalau kami di DPR RI melihat dari awal memang kita harus melihat tentang budaya dan karakter perilaku masyarakat kita. Masyarakat kita ini memang cenderung susah diatur. Di NTT dan Indonesia sama aja lah, ini persis sama. Karena susah diatur itu memang harus diberitahu terus menerus, tidak bisa sekali beritahu dianggap dia sudah mengerti. Karena orang Indonesia umumnya, orang NTT model begitu. Diberitahu sekali masih ngeyel, masih langgar lagi. Berkali-kali, saya ingat betul itu di kota misalnya kan sempat ada disiram satu malam tuh. Saya lihat di Facebook ya. Satpol PP yang nyiram orang-orang lagi kumpul-kumpul tuh. Tetap juga masih kumpul juga. Nah, jadi memang kami mendorong memang dalam era normal baru ini, yang pasti itu seluruh pihak ya, masyarakat harus diberitahu oleh pemerintah, oleh kami DPR RI, DPRD, oleh Dinas Kesehatan, oleh pemimpin agama, adat, semuanya ya. Harus selalu mengingatkan masyarakat bahwa
pandemi ini belum selesai dan masih berlangsung. Diperkirakan ini agak lama nih. Diperkirakan ini sampai 2022 mungkin lebih. Karena juga obat dan vaksin ini tidak berarti orang otomatis akan kebal selamanya. Vaksin kita ini juga ternyata usianya, durasinya itu tidak lama dia. Nah, jadi karena ini masih lama, tentu tidak bisa dihalangi bahwa orang perlu beraktivitas, cari makan, cari uang dan seterusnya, sekolah, ibadah dan seterusnya. Tapi yang penting itu adalah patuh dan disiplin. Jalankan itu. Butuh kepatuhan dan kedisiplinan di masyarakat sendiri. Ya, saya ingin kepada David menanggapi ini juga tadi. Kalau di NTT sendiri menghadapi fase adaptasi kebiasaan baru ini seperti apa nih Pak David? Iya, jadi jangan sampai diterjemahkan bahwa kalau masuk pada fase adaptasi kebiasaan baru, kita kembali hidup seperti biasa. Justru kalau kita memasuki adaptasi kebiasaan baru, kita hidup dengan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang tadi disampaikan Pak Pemilki tadi. Jadi ini yang perlu kita, Dinas Kesehatan sendiri melakukan edukasi intens lewat media stream, kemudian Facebook, kita punya tim buser untuk menargetkan kelompok-kelompok mana yang kurang patuh, dan itu kita betul-betul intensifkan sampai sekarang untuk mensosialisasikan 3M ini kepada masyarakat, karena kita lihat tadi, kita bisa dengan kasat mata melihat dalam interaksi sosial, itu kurang diperhatikan yang disampaikan Pak Milki tadi. Masker, kemudian mencuci tangan apalagi. Nah, menjaga jarak, ini yang dalam hasil penelitian terakhir teman-teman di Provinsi NTT, dari 3 variabel ini, menjaga jarak itu yang kurang dipatuhi. Artinya fase ini sebenarnya juga membuka peluang, kita lihat kebiasaan masyarakat sudah mulai melakukan pesta-pesta dan sebagainya ini. Ini saya ingin pendapat singkat dari Pak David maupun Pak Melki ini. Jadi kebijakan pemerintah provinsi kita sudah keluar yang namanya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan sudah ditindaklanjuti di seluruh kabupaten kota. Kita dengar kemarin terakhir di Kota Kupang contohnya sudah mulai pengetatan, pesta boleh tapi hanya 30%. Dibatasi, yang hadir boleh. Tapi poinnya bukan di situ. Artinya bahwa ini kita sudah menghimbau, sudah disosialisasikan. Yang ingin dipastikan itu bahwa kita harus tetap memantau dan menegakkan aturannya. Karena di dalam peraturan itu ada sanksi-sanksi yang kita harus terapkan. Kalau ini tidak dilaksanakan, saya kira nanti Kupang atau ya istilah yang sekarang kita baca di Facebook ya, pesta sonde berhenti-berhenti. Dan ini kita kurang menjaga ini, dan ini justru ini kita tidak ikut mengendalikan penyebaran dari wabah COVID. Memang yang paling penting sebenarnya bagaimana masyarakat ya bisa patuh dan taat terhadap berbagai himbauan pemerintah, dan bagaimana caranya juga kita bisa menjaga tidak diri kita sendiri, keluarga kita, tapi orang-orang terdekat kita. Iya. Hadirin dan pemirsa, kita sudah lewati segmen yang pertama tadi terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kita nanti akan masuk kepada segmen yang kedua. Tentu kita berharap perbincangan kita akan semakin hangat nanti ketika segmen-segmen berikutnya terkait dengan hal ini. Mari kita tetap bersama dalam Bincang Sehat bersama lawan COVID-19. Indonesia sehat, Indonesia kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Mau ke pasar atau pusat perbelanjaan? Yang penting siapkan tas belanja, hand sanitizer, dan catatan belanja. Bapak pakai masker dong. Wajib untuk pakai masker dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari menyentuh area wajah, jangan menyentuh barang-barang yang dipajang. Biasakan transaksi digital. Setelah kembali ke rumah, biasakan untuk langsung mencuci tangan. Adaptasi kebiasaan baru melibatkan kita semua. Hadirin dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat bersama lawan COVID-19. Indonesia sehat, Indonesia kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Kita masuk dalam segmen kedua, dan segmen kedua ini kita akan memperbincangkan terkait dengan kinerja Kementerian Kesehatan dalam penanganan COVID-19. Tema kita kinerja Kemenkes dalam penanganan COVID-19. Dan dalam sesi atau segmen kedua ini juga nanti kami akan memberikan kesempatan kepada audiens yang hadir di kesempatan
kali ini untuk boleh bertanya kepada narasumber. Kesempatan nanti kami akan berikan jika nanti para narasumber telah menjelaskan terkait dengan tema yang akan kita sampaikan. Ya, saya kembali kepada dua narasumber kita, Pak David dan juga Pak Melki ya. Pak David ini, kalau kita melihat dengan tema ini, bagaimana pandangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penanggulangan COVID-19 yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Kesehatan ini? Seperti apa Pak David? Kalau sangat terbuka dan responsif terkait dengan pengendalian penanganan COVID-19. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena responnya sangat cepat terkait kebutuhan-kebutuhan di daerah. Saya ambil contoh, misalnya banyak cepat terkait dengan panduan-panduan penanganan. Itu betul-betul dihasilkan dan didistribusikan secepatnya ke kita dan betul-betul itu dipahami dengan baik karena kita selalu melakukan virtual meeting. Itu contohnya. Kemudian bantuan logistik dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk alat pelindung diri, obat, kemudian cover all, vaksin, rapid test, ya, betul-betul sangat membantu kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di samping itu, kami berterima sekali karena juga Kementerian Kesehatan menghargai inovasi-inovasi yang dilakukan di daerah termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Melki tadi, bahwa kita ini menghadapi COVID ini tidak hanya pemerintah bekerja sendiri. Kita juga mengajak perguruan tinggi, dalam hal ini kerjasama kita dengan Universitas Nusa Cendana dan juga Forum Akademia di dalam meluncurkan lab Biokesmas, Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat. Nah, lab ini berfungsi sebagai surveillance atau penyelidikan. Dan kemarin terima kasih kita kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang meresmikan laboratorium ini secara virtual dan sekarang sudah berjalan Bapak Melki. Jadi betul-betul konsep yang ditawarkan Forum Akademia itu betul-betul sudah dilaksanakan. Ya, selanjutnya saya kepada Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI ya. Dalam pandangan Komisi 9 ini, kalau melihat ini, apa yang saat ini penting menjadi fokus pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk penanggulangan secara khusus COVID-19 ini Pak Melki? Kalau kita lihat tren pergerakan dari COVID-19 ini ya, dulu kan klasternya dia itu adalah klaster yang orang dalam jumlah besar. Kita masih ingat itu klaster awal mula, yaitu ada klaster beberapa gereja, klaster Lido itu cukup besar ya. Ketika orang berkumpul bersama ibadah atau sekolah kayak di Lido itu sekolah polisi, kemudian bahkan tentara ya, sekolah tentara punya itu. Nah tapi sekarang dia mulai masuk ke kantor dan sekarang mulai menuju ke rumah nih. Jadi klaster sekarang itu menuju ke rumah. Jadi nanti akan ada klaster-klaster rumah itu cukup banyak. Kalau sudah mulai transmisi lokal banyak itu, kita di Kota Kupang ini itu berarti dia menuju klasternya itu klaster rumah nanti, rumah ke rumah itu. Nah karena dia klasternya menuju sekarang makin kecil, itu sekarang saya lebih cenderung itu sekarang orang lebih baik jangan lagi pembatasan sosial berskala besar, itu tidak lagi efektif sebenarnya. Sebenarnya skala mikro itu lebih efektif tuh. Skala mikro itu berarti basis pengendalian COVID ini adanya tuh di RT RW, kampung, dan lingkup-lingkup kecil, bahkan keluarga. Sehingga karena trennya sekarang di seluruh Indonesia, kita di NTT juga demikian ya, menuju ke rumah-rumah menjadi klaster baru, sehingga proses sekarang itu mana mengedukasi setiap rumah, setiap kepala keluarga, setiap ibu rumah tangga atau anak-anak itu untuk lebih mengerti dan memahami bagaimana menangani ini semua. Sekali lagi COVID ini memang ada, perlu diwaspadai tapi juga jangan ditakuti. Banyak orang ini kan karena tidak tahu itu kemudian salah langkah merespon ini semua. Tapi saya senang itu kayak macam beberapa daerah itu ketika ada orang lebih teredukasi, lebih mengerti, justru rantai pengendaliannya itu lebih kecil itu mereka kemudian menjadi lebih waspada. Siapa saja orang yang kemudian terindikasi ada gejala itu di level RT RW atau bahkan kampung atau rumah itu langsung dibawa ke tenaga kesehatan. Orang dari luar masuk ke satu kompleks tertentu itu misalnya, kayak kita ini kan bagus ya ada pengecekan ya. Tadi ada rapid test saya dengar ya. Ada pengecekan tadi. Nah, seperti itu tuh bagus itu. Nah, tapi kalau andai kata orang tidak melakukan demikian dan tiba-tiba dia jebol saja seperti yang kita alami di Kota Kupang sekarang itu,
transmisi lokal seperti Kota Kupang ini itu mengendalikannya tidak mudah. Itu harus menghentikan aktivitas dulu, baru bisa Iya, stop. iya, betul. Iya. Dalam waktu tertentu itu orang dilarang berkerumun dalam waktu yang misalnya 2 minggu atau sampai dengan 3 minggu ke depan. Itu kita bisa mencegah untuk ada penyebaran lebih luas. Kita bisa mengecek siapa yang kena, bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Termasuk juga saya dengar puskesmas di Kota Kupang ada berapa tutup kan? Iya. Itu juga bagus, itu bagian dari menghentikan dulu proses penularan. Karena di fasilitas kesehatan kita itu potensial juga terjadi penyebaran itu tinggi sekali. Banyak teman-teman saya juga itu karena ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak cukup siap mereka, ternyata justru tertularnya di situ. Kalau dia tidak siap untuk pakai masker dan sebagainya itu dia tidak disiplin. Iya. Pak Melki, ini kan klasternya semakin kecil tadi dari rumah ke rumah dan transmisi lokalnya semakin banyak. Tentu ini memang butuh perhatian. Adakah semacam mungkin dari DPR RI sendiri meminta pemerintah ya dalam tanda kutip ya bukan menekan tapi supaya mengeluarkan semacam regulasi yang bisa lebih berdampak kepada skala yang lebih kecil itu, Pak Melki? Kementerian Dalam Negeri, karena kami juga punya di DPR RI itu punya namanya Satgas lawan COVID-19 DPR RI, yang dari melalui Satgas ini kami berurusan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kemendagri, BUMN dan banyak lagi kementerian yang lain. Waktu kami ketemu Mendagri itu sebenarnya Mendagri sudah membuat sampai pada level RT RW sebenarnya. Ada semacam gugus tugas kecil-kecil itu. Nah cuma mengaktifkan semua gugus tugas level kecil itu tentu itu sudah wilayahnya pemerintah daerah setempat. Iya. Jadi misalnya kita bicara di Kabupaten Kupang kan ini ada Pak Jerry Manafe misalnya. Itu Kabupaten Kupang nanti bisa mengefektifkan RT RW kampungnya. Untuk juga ada semacam tanda kutip satgas di level kecil-kecil ini. Demikian pula kalau kita bicara di Kota Kupang, Pak Jeffrey Ribukore, Pak Wali Kota bisa membuat juga skala kecil ya. RT RW itu juga ada semacam satgas atau satuan gugus tugasnya. Nah mereka ini yang pada kesempatan pertama, apabila ada warga ataupun keluarga yang terkena itu langsung dibilang semacam kayak tadi itu. Kalau dulu lockdownnya kan kota ya, lockdown. Nah sekarang lockdown itu rumah, yang dalam rumah itu kena mereka di rumah itu terus. Yang sakit saja dibawa ke rumah sakit. Karena begini Bapak Ibu sekalian teman-teman ya, COVID ini itu banyak kan tanpa gejala sebenarnya. Hampir 90%, mungkin sampai 95% lah. Itu orang tanpa gejala, tanpa ada gangguan yang sangat serius sebenarnya. Nah yang model begitu itu jangan dibawa ke rumah sakit. Di rumah aja, isolasi mandiri. Yang penting dia jangan bertemu dengan orang, jangan juga kemudian karena dia merasa tanpa gejala, dia kemana-mana. Dia harus di stop di rumah aja. Dijaga bila perlu tidak boleh keluar rumah selama 2 minggu sampai 3 minggu. Yang sakit saja, yang berat saja itu yang masuk di fasilitas kesehatan. Kan Pak Menkes sih mudah-mudahan dalam waktu dekat mau ke NTT nih, saya ada ajak Pak Menkes ke NTT nih. Saya juga cerita soal Kota Kupang, udahlah Mas Melki, bilang sama teman-teman di daerah itu, yang sakit saja masuk rumah sakit, yang lainnya di rumah aja. Kan banyak yang kan OTG gitu, tanpa gejala. Nah jangan tanpa gejala ini kemudian keliling muter, ini yang penyebabnya ada di sini nih. Karena dia tanpa gejala itu dia muter-muter terus kan setiap hari. Ini dia membawa atau karier pembawa untuk COVID ini si orang ini. Penyebaran akan semakin bertambah. Nah yang sakit saja bawa rumah sakit, yang lain di rumah aja. Nah mesti ada yang menjaga nih. Di Bali itu syukurnya ada pecalang Pak David. Nah kita di NTT ini untuk tukang baklava itu mestinya bikin grup penjaga orang-orang yang sakit COVID ini sana boleh berjalan. Nah itu masih kita bikin. Jadi yang tukang baklava yang jago-jago di NTT ini bikin grup ini per RT RW. Ada yang berani sakit masuk rumah sana boleh keluar 2 minggu. Kalau keluar mau dia. Nah ini penyebabnya orang-orang model begini. Iya, oke baik. Iya Pak David maupun Pak Melki ya, kita sudah berbincang banyak dari segmen yang pertama dan kedua tadi. Seperti di awal saya sampaikan bahwa kita akan memberikan kesempatan kepada audiens kita untuk bertanya jika mereka sudah menyimak semuanya secara baik tadi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir di kesempatan ini ingin bertanya kepada narasumber kita yang ada. Saya berikan kesempatan nanti menyebutkan nama, profesi Anda apa dan dari mana. Nama saya Karolus Jansen, profesi saya perawat, tinggal di Pensui Timur. Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan pada kedua narasumber. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara yang baik dan tepat agar kita terhindar dari COVID-19 ini? Yang kedua, bagaimana saya seorang biasa, peran yang saya lakukan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu? Ya. Bagaimana perannya ya agar pandemi COVID ini segera berlalu? Itu pertanyaan kedua. Oke, baik.
Selanjutnya jika ada yang masih ingin bertanya, saya berikan kesempatan lagi, cukup 2 penanya ya, karena waktu kita terbatas. Ya, silakan Ibu, boleh menyebutkan namanya nanti terlebih dahulu dan profesinya apa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Analia Rangga, saya seorang wira swasta, berasal dari Desa Noel Baki. Yang saya ingin tanyakan kepada kedua narasumber, apa yang harus saya lakukan jika saya pernah melakukan kontak dengan seseorang yang ternyata setelah dites dinyatakan positif COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ana ya. Ibu Ana ini seorang wira swasta. Ya, ada 2 penanya, Pak Melki dan Pak David ya. Yang pertama tadi Pak Karolus bertanya terkait dengan bagaimana cara yang paling efektif tadi ya dan efisien terhindar COVID dan juga peran mereka ini masyarakat biasa. Apa perannya yang bisa dilakukan untuk pandemi COVID-19 ini supaya bisa berlalu tadi, dan kalau Ibu Ana jelas tadi pertanyaannya. Saya ingin mengawalinya dulu dari Pak Melki, silakan menanggapinya. Ya, terima kasih Pak Karolus. Saya kira cara kita untuk bisa membantu agar ini semua tidak menjadi makin meluas adalah hindarkan untuk ada di keramaian pada waktu yang lama untuk suatu urusan juga yang memang sudah bisa selesai, sudah bisa langsung pulang. Karena penyakit ini itu dia akan cuma menyebar itu kalau kita ada di kerumunan yang kita tidak tahu siapa yang terkena di situ. Nah, kalau kita pergi ke kerumunan, kan kita harus memakai masker, kemudian harus membersihkan betul kita punya badan ini, tangan, dan kalau pulang itu langsung mandi ya. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin ada kita pas lagi lewat orang batuk karena kita punya baju-baju, kita kan tidak pernah tahu. Jadi intinya menjaga kebersihan ketika kita keluar rumah, pada saat di luar rumah, dan pada saat pulang rumah. Karena yang di rumah itu biasanya mereka pasti bersih, karena tidak ketemu orang kan. Yang keluar rumah ini yang kita pulang ini masih kita bersihkan semua, kemudian juga nanti bisa bertemu dengan keluarga di rumah. Nah, untuk itu kami betul-betul mendorong agar siapa saja tidak perlu takut untuk aktivitas di luar rumah, itu tidak ada masalah. Yang penting jangan kemudian kayak tadi pesta itu, karena itu bersentuhannya fisik sekali itu. Karena pesta itu pasti kita mesti jabat tangan, mesti sorong hidung, pipi, pasti ini barang susun jelas lah ini masker nih. Masker ini pasti kita sudah tidak bisa pakai dengan disiplin pada saat pesta. Belum lagi bawa omong ini kan kalau pakai masker ketika pesta sudah menggunakan musik babunyi kan, pasti betul toh. Nah, musik babunyi itu kan omong masih buka masker, karena bisik-bisik lah. Omong apa, itu kan bahaya Pak. Kalau tiba-tiba omong apa begini orang OTG kan bisa kena kita. Karena ini virus ini sekarang dia makin lama menurut penelitian ya, itu dia masuk pada mutasi jenis virus yang lebih cepat penularannya. Lebih cepat itu artinya kalau dulu dia mungkin butuh 1 meter mungkin, sekarang mungkin bisa di bawah 1 meter pun dia bisa masuk. Dulu mungkin masker begini misalnya 100% dia tutup, sekarang dia bisa tembus. Nah, mudah-mudahan begitulah. Nah, jadi itu sekarang dia mulai mutasi dari virus ini sehingga betul-betul pola hidup bersih dan sehat ini kita jaga betul dan hindari kerumunan, kecuali ada urusan setelah itu bubar pulang dan mandi bersih sebelum masuk rumah, dan jangan, istilah orang bilang jangan bawa penyakit ke rumah. Jadi tolong betul-betul, kalau dulu orang bilang HIV AIDS kan, orang bilang jajan-jajan di luar rumah kemudian bawa di dalam rumah. Nah, sekarang ini bentuknya ini adalah COVID-19 ini. Kalau kita keluar rumah kemana-mana aja itu pulang jangan lupa segala bersihkan badan, dan di luar rumah itu sesuai dengan protokol kesehatan seperti yang tadi sudah disampaikan. Artinya seperti itu yang untuk menanggapi Pak Carlos. Tadi ada Bu Ana juga menanyakan kalau dia sudah pernah melakukan kontak dengan orang yang sudah ternyata positif COVID itu. Ya, kalau sudah terkena kontak dengan orang yang kena positif COVID itu segera isolasi mandiri yang pertama, dan kemudian jangan dulu gabung sama yang lain ya. Segera pisahkan diri, kamar tersendiri, makan minum tersendiri, turun orang yang masih sehat yang atur makan minum kita di rumah. Kemudian nanti segera juga ke fasilitas kesehatan. Kalau masih dalam 7 hari itu rapid test tidak akan berguna. Kalau masih 7 hari pertama ya, karena dia tidak bisa membaca apakah kita sudah kena atau belum. Nah, kelasnya di atas rapid test itu ada namanya swab antigen. Swab antigen itu juga tidak kurang-kurang juga. Saya dan juga Kemenkes sudah bagi-bagi banyak sekali. Kemudian juga saya lihat pemerintah provinsi, kabupaten kota sudah bagi juga. Itu mungkin lebih bisa membaca dibanding rapid test. Kalau betul-betul kondisi tubuh kita memang agak rumit ya berarti PCR sudah. Tapi biasanya orang
kalau kena begitu itu jangan dulu merasa langsung dia kena. Saya punya banyak kasus, saya punya teman-teman itu tidur bersama-sama nih. Dia pun suami kena, dia suami kena. Tidur bersama-sama berarti kan dong kontak erat kan. Tapi agak aneh juga tuh. Dia punya suami kena, dia punya istri suami kena, istrinya kena, suami kena. Jadi memang ini penyakit itu juga ada unik-uniknya juga. Jadi tidur satu rumah, satu orang kena itu yang, nah, tapi itu tidak berarti kita juga, oh ini berarti ada potensi begini, nah, itu jangan. Itu Tuhan punya mau kan, jadi kita ambil yang kira manusia pun mau sah. Kalau Tuhan kan mau kasih siapa mau kadang suka-suka bos di atas. Nah kita ini harus tetap menjaga bahwa kalau kita punya teman yang kemudian positif kita kontak sama dia, segera isolasi mandiri, kemudian pengecekan dilakukan kepada tenaga kesehatan di puskesmas atau rumah sakit. Kalau semua PCR juga kayak kita berat mungkin ya. Tapi kalau bisa isolasi mandiri dulu, lihat gejala tubuh. Itu akan nanti kerasa tuh. Setiap orang yang kena ini barang itu walaupun OTG itu pasti ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Nah itu orangnya bisa kerasa. Dan jangan dulu kemudian bersentuhan sama banyak orang. Kalau memang gejalanya serius, ya apa boleh buat atau mesti pergi PCR. Apalagi kalau dia kontaknya sangat erat ya, kalau kontak sangat erat itu harus segera pergi PCR. Maksudnya kalau beda dengan Bu Ina ini karena ini kita pakai masker ya. Kita duduk beromong dalam 2-3 jam tidak pakai masker dekat sekali, nah itu mesti cek. Kalau Bu Ina kena atau saya kena, Bu Ina mesti cek. Nah tapi kalau kita pakai model begini ya masker ya. Bapak Ibu pakai masker semua ya. Bu Ina tiba-tiba kena atau saya kena begini, belum tentu Bapak Ibu kena. Karena kita pakai masker kan masih ada pelindungnya. Saya kira begitu, Bu. Oke, baik Pak Melki. Saya ke Pak David, boleh menanggapi duluan dari Bu Ana atau Pak Karolus, silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi peran atau kontribusi masyarakat itu sederhana saja, paling efektif dan efisien. 3M tadi. Jadi menggunakan masker itu yang baik dan benar. Jadi Bapak Ibu jangan menggunakan masker tapi nutup mulut hidungnya di luar, contohnya seperti itu. Karena sudah terbukti hasil penelitian bahwa kadang-kadang masyarakat mengharapkan bahwa dengan suhu yang tinggi bisa mematikan virus itu. Ternyata tidak. Hasil penelitian WHO itu, jadi kalau kita menggunakan masker yang baik dan benar itu sudah bisa mengurangi resiko infeksi itu kurang lebih 70%. Ya. Jadi kenapa kita pakai masker? Karena itu pada saat kita bicara atau bersin atau batuk, cairan itu kan bisa keluar dan itu kurang lebih bisa mengenai pada tubuh kita atau pada saat bicara, sehingga kita harus pakai yang baik dan benar dengan masker yang standar. Itu yang pertama. Kemudian cuci tangan di air yang mengalir dan menggunakan sabun atau hand sanitizer. 98% itu tangan kita itu bisa membawa penyakit untuk kita apabila tidak bersih. Yang tadi Bapak Melki katakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebenarnya ini sudah diajarkan dari dulu ya, terkait dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Karena apabila kita tidak mencuci tangan dengan baik dan benar, kita juga akan misalnya tadi waktu batuk bersin virusnya ada di atas meja atau yang cairan lendirnya di situ, terus kita pegang di mulut atau hidung, masuk lagi. Nah, penelitiannya bahwa mencuci tangan yang baik dan benar itu sudah bisa mengurangi risiko infeksi kurang lebih 45%. Menjaga jarak, yang sekarang diatur, Bapak Ibu jaga jarak ya, atau menghindari kerumunan, minimal 1 meter. Itu mengurangi risiko infeksi 80%. Jadi memang intinya perlu kedisiplinan dan kepatuhan dari masyarakat sendiri ya baik. Baik Pak Melki dan Pak David serta audiens dan pemirsa, kita sudah selesai di segmen yang kedua ini. Tadi sudah ada 2 penanya dan sudah ditanggapi juga oleh narasumber kita. Kita masih akan terus ada dalam Bincang Sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia Sehat, Indonesia Kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Kita berikan tepuk tangan dan semangat untuk kita semua di saat ini. Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri, saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama, namun semua tetaplah indah.
bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Hadirin dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat bersama lawan COVID-19. Indonesia sehat, Indonesia kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Dan masih bersama saya Ina Jara dan kedua narasumber kita, Pak Melki dan juga Pak David. Dan dalam segmen ketiga ini, kita akan berbincang-bincang terkait dengan penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan isu-isu terkini terkait dengan COVID-19. Pemirsa dan juga hadirin sekalian, Pak David dan Pak Melki. Ketika bicara tentang penerapan protokol kesehatan di masyarakat ini, saya ingin memulai dari Pak Melki juga ini. Ya, kami ingin tahu seperti apa pandangan DPR khususnya Komisi 9 terkait dengan penerapan protokol kesehatan di masyarakat yang menjadi salah satu strategi dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini, Pak Melki, silakan. Protokol kesehatan ini, Bu Ina, harus kita pahami sebagai satu-satunya alat ketika COVID ini belum ada obat dan vaksin. Jadi buat kita semua tanpa kecuali, obat dan vaksin buat COVID-19 ini belum ada. Satu-satunya cara kita menghindari dan mencegah penularan, dan juga jangan membuat kita keluarga dan rekan adalah dengan cara menjalankan protokol kesehatan dengan patuh dan disiplin secara sadar, bukan karena paksaan. Bapak Ibu pasti mengalami ya, dulu itu kita hilang dompet pasti stres. Sekarang ini bukan hilang dompet yang stres, Pak, hilang handphone stres. Karena semua aktivitas kita itu sekarang ada di handphone. Nah sekarang ini di era COVID ini, kita itu stres itu justru kalau kita semua sudah sadar ya, ketika kita berangkat pergi keluar rumah itu lupa yang namanya masker. Itu kita masih stres tuh. Ini era baru sekarang harus begitu. Kalau kita tidak bawa masker tuh ada yang kurang dalam hidup kita. Berarti kita bisa terkena penyakit dan kita bisa menularkan penyakit, masker ya. Atau ketika kita itu duduk berdekatan tidak pakai masker pula. Atau kita ngomong-ngomong kayak kita bicara izin ya, seperti begini omong depan orang berhadapan begitu, omong tidak pakai masker, dekat sekali, nah itu juga itu membahayakan. Termasuk juga kita tidak mencuci tangan dengan sabun atau pakai hand sanitizer ketika kita selesai untuk misalnya berurusan ketika dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang. Sehingga Bapak Ibu sekalian, protokol kesehatan itu, ya Bu Ina, itu sekarang ini itu ya sudah semacam handphone ketika kita keluar rumah itu tidak boleh lupa itu. Itu sama dengan protokol kesehatan tuh. Keluar rumah itu berarti harus bawa masker, pakai masker, bila perlu bawa cadangannya, takut ada apa-apa ya. Maskernya juga itu terutama pakai masker yang jangan pakai masker yang mudah untuk kita bersihin orang kena atau orang bersihin kita kena. Masker kain yang tipis-tipis itu nggak boleh. Nah, tapi pakai masker kain, masker yang memang dianjurkan seperti yang kita pakai ini memang ini biasa untuk petugas medis ya, tapi bisa juga dibeli atau juga yang orang bisa pakai itu yang merek-mereknya untuk 3 play itu untuk menutupi ketika kita keluar rumah. Walaupun pakai masker kain itu pakai masker kain yang tebal. Jadi itu betul-betul menghindarkan kita mengeluarkan bersin keluar ataupun kita nyerap orang punya bersin ketika kita di tempat umum. Jaga jarak itu wajib. Kemudian juga cuci tangan itu wajib. Nah, itu harus menjadi bagian dari keseharian kita, hidup kita. Nah, jadi saya betul-betul mendorong Bapak Ibu sekalian, kita semua, pemerintah, swasta, seluruh kita lah. Jadi protokol kesehatan itu sekarang adalah obat dan vaksin bagi kita sebelum ada obat dan vaksin yang betul-betul itu manjur. Pandemi ini kata orang ini memang nanti akan berlalu ya, tapi belum tahu kapan. Masih mungkin akan lama, bisa sampai tahun depan, bahkan sampai 2022, mungkin juga lebih. Nah, sehingga kita hari-hari ini menurut saya harus mulai membiasakan untuk menjalankan protokol kesehatan dan jangan pernah kendor. Jangan pernah kendor, jangan sampai hari ini saya pakai, besok tidak pakai lagi ya, cuma soal waktu aja pasti kena. Tapi kalau orang pakai terus-menerus dan menjalankan protokol kesehatan, niscaya dia terhindar, keluarganya terhindar dan juga orang-orang sekitarnya juga terhindar. Iya, ini menarik Pak Melki, ketika Pak Melki mengatakan tadi bahwa memakai masker itu sudah sama seperti pegang handphone. Artinya dalam lelucon kita begini, dulu kita bilang kalau punya handphone itu adalah istri atau suami kedua gitu ya.
Berarti sekarang masker juga seperti itu ya. Jadi menjadi suami kedua atau istri kedua atau anak kita begitu. Yang harus kita bawa kemana-mana, yang harus kita ingat di saat bangun tidur atau mau bergerak kemana saja. Seperti itu mungkin sederhananya Pak Melki. Kalau Pak David sendiri dengan adanya kebiasaan masa adaptasi kebiasaan baru ini sendiri, program seperti apa di Nusa Tenggara Timur yang dilakukan untuk semakin mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan ini? Ya, jadi untuk penerapan protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu tidak bekerja sendiri. Kita ada punya Dinas Komunikasi dan Informasi. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa mereka sering melakukan, memberikan informasi-informasi lewat website resmi dari Dinas Kominfo terkait dengan protokol kesehatan yang tadi menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Selain dari itu juga teman-teman melakukan patroli lingkungan. Jadi patroli lingkungan ini bersama-sama dengan TNI Polri dan Polisi Pamung Praja. Jadi betul-betul sudah masuk ke di mana tempat kerumunan massal itu di situ memberikan informasi dan tempat-tempat kumpul massa seperti yang saya sampaikan kalau di Kota Kupang itu ada di Bundaran PU. Yang tadi disampaikan Bapak Melki tadi, penyemprotan air tadi itu terjadi di sana, itu penindakan tegas. Karena sudah dihimbau berulang-ulang, tetapi tidak juga mengikuti. Sehingga memang perlu ada tindakan tegas. Karena saya mau sampaikan di sini bahwa Bapak Ibu yang hadir semua di sini ini bisa menjadi pahlawan di dalam mengendalikan COVID-19 ini apabila kita hanya diminta untuk taat terhadap protokol kesehatan tadi. Dan kalau apabila kita taat, kita ikut mengendalikan penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, jadi program-program pemerintah provinsi sekarang itu memang kita memperkuat di fokus di pencegahan. Karena itu tadi yang disampaikan Pak Melki tadi, bahwa memang belum ada obat dan vaksin. Vaksin pun masih dalam tahapan uji coba. Jadi betul-betul protokol kesehatan ini adalah senjata kita. Apabila kita betul-betul di sana jalan, masyarakat ikut bersama-sama taat terhadap aturan ini dan diikuti dengan pemantauan yang ketat dan penindakan yang tegas dari aparat. Saya kira kita bisa dengan optimis kita akan bisa mengendalikan penyebaran COVID-19. Kalau kita lihat di Kota Kupang, transmisi lokalnya itu kan sudah sangat tinggi. Nah di sini tentu harus ada pembatasan-pembatasan yang luar biasa. Jika katakanlah nanti pemerintah sudah menemukan vaksinnya, sebenarnya seperti apa cara kerja vaksin itu? Dan apakah ketika ada vaksin itu kita tidak perlu lagi 3M itu tadi? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun Pak. Singkat silakan. Ya baik, jadi saya mau informasikan bahwa bukan nanti ada vaksin terus 3M-nya stop. Tidak, justru senjata utama kita ini 3M. Ya, vaksin itu ini nanti akan memberikan kekebalan kelompok ya. Jadi untuk mencapai satu kekebalan tubuh, apabila itu nanti tadi kita baru virtual meeting untuk mempersiapkan implementasi pelaksanaan vaksin di seluruh Indonesia. Dan ini memang salah satu strategi super, artinya yang dilakukan oleh negara kita. Apabila ini dilaksanakan, ini ikut mengendalikan penyebaran COVID-19. Tetapi poin pentingnya bahwa tetap protokol kesehatan ini kita tetap laksanakan, itu senjata utamanya. Kemudian vaksin, ya. Jadi nanti terkesan di masyarakat bahwa nanti ada vaksin sudahlah, kita tidak usah menggunakan masker, hidup lagi kembali, gitu, tidak mencuci tangan, menjaga jarak, yaitu sama saja kita tidak ikut di dalam mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Oke baik. Singkat Pak Melki mungkin? Ya, jadi seperti kami sampaikan, vaksin ini bukan sekali untuk selamanya. Ya, jadi tetap yang penting itu adalah protokol kesehatan ya, Bu Ina dan kita semua. Dan karena ini belum bisa dipastikan, soal vaksin ini juga masih ruwet nih, soal ketersediaan, soal efikasi atau efektivitas, soal durasi dia berapa lama, kemudian soal distribusinya, soal penggunaan, ruwet lah. Ini vaksin ini juga satu pekerjaan rumah tersendiri kita, yang juga itu butuh kerjasama kita semua. Daripada mikir vaksin itu, dan itu membuat kita merasa ada vaksin kita bisa bebas. Jangan pikir itu dulu. Yang penting sekarang mulai biasakan, kalau dulu biasanya orang bilang bangun tidurku terus mandi. Nah itu kan dulu lagunya begitu kan.
Sekarang pokoknya keluar rumahku pakai masker, tidak lupa menjaga. Itu masih menjadi kita punya lagu yang kita nyanyikan, kita ingat, kita jalankan. Karena itu masih 1-2 tahun ke depan ini mau ada vaksin atau tidak, protokol kesehatan wajib dan mutlak kita kerjain. 3M tetap ya, Betul. menjadi bagian yang harus dipatuhi dan disiplin masyarakat ditingkatkan. Baik Pak Melki dan juga Pak David serta audiens sekalian, kita sudah melewati segmen yang ketiga, tentu menjadi catatan penting bagi kita tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Kita masih akan kembali nanti dengan Bincang Sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia Sehat, Indonesia Kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Saatnya memulai adaptasi kebiasaan baru dengan penuh disiplin. Setelah bepergian, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan bersihkan kacamata, handphone, barang bawaan, dan segera mandi sebelum bercengkrama dengan keluarga. Biasakan selalu ber-PHBS, rutin berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, bersihkan peralatan dan perabotan rumah tangga secara rutin, menjaga sirkulasi udara dalam rumah. Hadirin dan pemirsa Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur, Anda masih kembali bersama Ina Jara dan juga kedua narasumber kita, Pak David dan Pak Melki. Ya, kita ada dalam segmen terakhir kita, merupakan bagian dari kesimpulan dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Dan saya ingin memulainya dari Pak David ya, ketika kita sudah berbincang-bincang tentang tadi bagaimana bersama lawan COVID-19. Tentu hingga saat ini kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir ya. Dari tadi terus kita menyampaikan seperti itu. Karena itu perlu gotong royong dari kita semua. Perlu kita bergerak bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini. Kira-kira seperti apa yang ingin menjadi jaminan atau semacam ingatan kepada masyarakat supaya ketika para audiens kembali dari tempat ini, masyarakat yang menyaksikan juga Bincang Sehat ini bisa terpikir terus ke depan untuk melawan COVID-19. Buatkanlah statement penutup untuk mereka. Ya, ini pesan untuk seluruh lapisan masyarakat bahwa patuhilah protokol kesehatan, menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan di air yang mengalir, menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Harapan kita bahwa kalau Bapak Ibu melakukan itu dengan taat dan konsisten, maka kita termasuk pahlawan-pahlawan yang hebat di dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya kira itu pesan penting saya, agar kita selalu konsisten menjaga itu. Konsisten menjaga, patuh dan disiplin ya. Baik, Pak Mel, silakan. Ya, pertama tentu seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak David, kita konsisten, patuh, disiplin menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua juga, kita harus memahami bagaimana dengan lebih dalam ya, bagaimana virus ini bekerja di tengah masyarakat. Karena virus ini bekerja itu melalui orang-orang yang usia produktif ya, anak-anak muda yang bergerak di lapangan ini, para milenial ini. Tentu kita mendorong agar kelompok milenial ini mendapatkan perhatian khusus untuk mereka dari potensi jadi karier itu justru jadi pencegah sebaran dari COVID-19. Yang berikut juga kami ingin mendorong agar kita semua di NTT ini untuk menjaga dengan baik para orang tua kita. Karena itu mereka potensinya paling berat kalau mereka sampai kena. Jangan biarkan orang tua kita itu bersentuhan sama sembarang orang. Ibu saya itu hobi ke pasar, jadi saya paling takut boleh ke pasar. Nah itu kita jaga betul agar mereka ini ketika keluar rumah itu betul-betul terlindungi dan betul-betul memahami cara mereka menghindari penyakit ini. Jadi untuk itu saya ajak kita semua untuk bergotong royong, bergandengan tangan, saling berbagi tugas, berbagi peran. Kita cintai keluarga kita, cintai orang tua kita, tetangga kita untuk bisa tetap sehat dengan cara makan minum yang bagus, yang bergizi, tidur yang cukup, ikuti protokol kesehatan tadi sudah banyak disampaikan, pikiran yang positif, yang sehat, dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, karena di atas segalanya ini kekuasaan virus COVID-19 itu lebih berkuasa Tuhan. Jadi sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetap berdoa agar kita semua tetap dilindungi dari penyakit berbahaya ini.
Baik, terima kasih Pak Melki dan juga Pak David yang sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19. Kita berharap dari perbincangan kita ini mendapatkan hal penting bagi masyarakat untuk benar-benar taat, patuh, dan disiplin terhadap protokol kesehatan kita. Mari kita bersama-sama menjaga agar kita juga menjadi bagian untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih secara khusus untuk narasumber tadi. Kita sudah melewati Bincang Sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia Sehat, Indonesia Kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Tentu bagi Anda semua masyarakat Indonesia yang ingin tahu lebih banyak tentang penanggulangan COVID-19 dan informasi kesehatan, silakan menghubungi hotline COVID-19 di nomor 119 extension 9, sekali lagi 119 extension 9 atau layanan Halo Kemkes. Halo Kemkes di nomor 1500567, 1500567. Kunjungi juga berbagai kanal informasi Kemenkes lainnya, yaitu website di kemenkes.go.id, Twitter di @kemenkesri, atau bisa didengarkan juga lewat radio streaming di radiokesehatan.kemenkes.go.id. Terima kasih akhirnya untuk Anda semua yang sudah menyaksikan Bincang Sehat kita bersama lawan COVID-19. Indonesia Sehat, Indonesia Kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan jangan lupa menjaga kesehatan, teruslah bersama keluarga Anda. Jadilah pahlawan kesehatan untuk diri Anda dan keluarga serta masyarakat di sekitar Anda. Akhirnya saya Ina Jara mengucapkan terima kasih dan kita berjumpa lagi dalam Bincang Sehat edisi berikutnya. Salam sehat. Sehat Indonesia, Indonesia bersyukur.